Hari ini saya kedatangan tamu saya, teman saya juga. Ini Abe. Halo. Ini Abe dari Kupang. Ini salah satu teman gue yang buat gua. He's very smart. Di zaman gua dulu ini teman debat gua. Selalu berbeda. Gua punya opini, dia punya opini, dan kita selalu berdebat dan kita selalu bertumbuhan ya. Tapi kita selalu berteman. Until today. Nah, ini juga teman gua namanya Deli. Say hi dulu. Hai. Deli ini dia salah satu orang kutu buku ya. Dia hobi banget baca dan dia juga salah satu teman debat gua. Tapi hari ini gua memutuskan untuk kita bisa kolaborasi, kita bikin sebuah konten. Nah, hari ini kita mau bahas tentang anak bocah umur 15 tahun yang membunuh balita umur 5 tahun. Nah, mau tahu bagaimana ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu di bawah ini, tekan tombol like, kasih masukan-masukan yang positif kalau perlu. Dan kalau teman-teman merasa ini sangat berguna, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang lagi mendapatkan hal-hal yang informatif seperti ini kan. Yang pemain Robi, coba lu tunjukin dulu deh. Robi biasa Ya, sambil ngomong aja. Ya, sambil ngomong. Ya, jadi sambil ngomong lu pecahin ya dulu ya. Dukung Rubik sebagai olahraga Indonesia. Siap. Oke, jadi sambil main dulu. Jadi hari ini kita mau bahas tentang yang sekarang lagi viral ya, tentang pembunuhan bayi umur 5 tahun oleh seorang bocah berumur 15. Nah, jadi kenapa saya mau ajak bahas sama mereka? Karena masing-masing kita itu punya sudut pandang yang berbeda, point of view ya bahasa Jawanya. Kita pengen bahas, kenapa gue pengen bahas? Karena menurut gue ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kesehatan mental kita ya, banyak orang khususnya kita. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa anak itu bisa dibunuh? Nah, gue mau ajak kalian ngobrol juga menurut banyak sudut pandang. Nah, gue pernah sharing sama Deli. Kita kan pernah sharing ya, lu udah bahas, gue gak tau lu udah bahas sejauh mana. Lu juga kan sangat concern dengan hal-hal seperti ini ya, seperti mental health ya. Karena memang kalau saya sama Abe memang kita pernah kenalan di Kupang, dan kita dari dulu ya suka bahas tentang hal-hal mengenai self improvement ya kan, self development dan lain-lain. Itu udah berapa lama ya? Wah, 10 tahun ya? enggak. Enggak. Terakhir kita ngomong berapa? Kayak 2011. Iya, Iya 2011. Sekarang kan kita nggak ketemu lama kan? Habis itu lu pergi ya kan? Gua ke Bali kerja. Oh, lu ke Bali. Lu ngapain? Kerja. Oh, kerja doang. Bukan cari cewek kan? Kalau bertemu Oke, jadi gue pengen kita bahas tentang kasus bocah ini. Kenapa dia bisa membunuh bayi itu? Kalau gue juga akan bahas dari sudut pandang secara religius dan juga secara masalah fisik atau kesehatan mental, masalah pikiran. Nah, satu duluan, ambil duluan. Kenapa itu anak dia bunuh itu bocah, bunuh itu balita? Padahal baru umur 5 tahun, lo gila, gue gak punya pikiran ya. Jadi sedikit disclaimer, gua nggak terlalu banyak research tentang berita ini, dan semua berita yang tentang ini yang gue dapat adalah dari postingan-postingan orang di Facebook. Nah, Facebook penuh dengan orang yang menyebar hoax, dan benar enggaknya kita nggak tahu. Tapi itu muncul di beranda gue banyak karena kan mungkin yang belum tahu, anaknya pelakunya itu dia seorang cosplayer. Di lingkungan gue banyak anak-anak cosplayer. Jadi gue yang belum tahu cosplayer itu apa. Cosplayer itu kayak cosplay. Kalau misalnya kalian suka Naruto, lihat orang pakai kostum Naruto, nah itu cosplay. Itu cosplayer. Nah, pelaku ini tuh dia cosplayer. Jadi anak-anak cosplay itu yang nge-share. Jadi ada yang bilang, wah, wibu Jepangan yang suka Jepangan nih, kejiwaannya emang terganggu pada konteks-konteks. Akhirnya gue lebih mengambil sudut pandang stereotipikal orang terhadap sesuatu, sama kayak waktu itu yang kasus di London, orang melakukan ini karena orientasi seksual. Rehan, udah ngomong aja Rehan. Ini selesai. Nah, jadi kalau di sini tuh orang jadi yang lingkungan gue ya, gue nggak tahu orang lain. Stereotipikalnya adalah penyuka Jepangan tuh emang orangnya sakit jiwa semua dan gila-gila semua. Dan istilahnya terserah kalian penggemar Jepang atau gimana, tapi ya namanya membunuh itu lo nggak perlu agama, lo bisa membunuh dengan atau tanpa membawa agama lo. Dan kalau yang gue lihat sih memang kan gue sempat lihat profil anaknya di Facebooknya, ada yang bilang gue kira dia bercanda dan ternyata beneran gitu. Terus
tuh ngasih tahu kronologisnya dia bakal melakukan ini. Terus dia bilang hari ini gue mau nyerahin diri ke polisi. Dan itu kayak seems fine aja kayak gue nggak bilang kalau gue mengerti apa yang dia rasain, tapi gue mencoba untuk nggak sok tahu dan mencoba mengerti sudut pandang gue dia. lebih setuju kalau lu ngomong bilang lebih untuk nggak sok tahu ya kan, daripada kalau gue juga nggak setuju kalau kita berusaha untuk mengerti apa yang dia rasain. Masalahnya dia membunuh men. Iya, maksudnya gue nggak sibuk dengan bilang ini salah apa enggak ya. Kayak gue bilang oke, membunuh itu sebenarnya salah ya. Salah. Tapi kenapa sih dia yang membunuh? Karena belum tentu kalau kita ada di hidupnya dia, kita nggak bakal membunuh. Kita nggak tahu apa yang dihadapin, jadi makanya gue nggak mau sok tahu. Nah, kalau gue lihat dari cara anaknya ngomong, dan perlu disclaimer juga, gue bukan ahli psikolog atau apa, gue hanya seorang observan yang memperhatikan perilaku orang dan mencoba mengambil versi gue sendiri. Dan kebetulan ini channel juga buat observasi. Nah, pas. Jadi anaknya tuh memang kalau mau dibilang dia terinfluence dengan media, ya bisa jadi. Ya. Oke, ini salah satu faktor. Ya. Dia terinfluence dengan media. Gue setuju. Tapi kalau cuma media, nggak cukup. Sebenarnya banyak hal yang membuat dia lingkungannya kayak gimana sih, apa yang membuat dia kayak gitu, apakah dia merasa kekosongan akhirnya dia memutus sesuatu hiburan dan tapi kenapa dia sampai kayak gitu, bisa jadi karena dia mengisi kekosongan, bisa jadi dia mencoba meluapkan sesuatu yang dia nggak bisa luapkan, itu adalah hal yang dia rasa dia perlu lakukan. Pembunuhan berencana, benar? Iya, dia sudah merencanakan kalau gue lihat. It seems like pembunuhan berencana, karena semuanya itu kan dia tulis gitu loh. Polisi itu baru menemukan bahwa dia tulis bahwa dia akan dia gambarin yang apa, ada anak cewek terikat ya kan. Sekarang opini gua nih, kalau menurut gua kenapa dia itu bisa membunuh anak itu, menurut gua ada dua faktor. Faktor secara kerohanian atau religius, dan juga yang kedua yaitu faktor secara jiwa atau psikis, ya kan? Nah, ini menurut gua berawal dari dia suka mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Sorry for say that. Okay, ya kita nggak bisa kita nggak bisa memungkiri ya, semua apapun yang kita tonton, apapun yang kita baca, itu akan mempengaruhi seseorang akan menjadi apa. Iya. Benar nggak? Iya. Contoh, lu ada orang dia suka nonton film horor terus menerus. Nah, beberapa kali dia suka diganggu pas malam hari, dan itu sering terjadi. Termasuk gua juga. Gua dulu waktu kecil gua hobinya tuh dulu nonton film. Ini kita bahas masalah kerohanian dulu yang paling pertama. Gua dulu tuh paling hobi nonton film yang Antara Ada dan Tiada. Oke. Nah, polisi ada setan itu. Yang itu. Astaga, kalian nontonannya gue nggak pernah. Gue nonton itu, jadi gue itu sudah dimarahin papa gue. Jangan suka nonton itu, tidak bagus, nanti kamu diganggu. Gue kan bodo amat, kan gue masih SD apa SMP waktu itu ya. Jadi gue masih kecil, dan ya itulah yang makanya dibutuhkan yang namanya bimbingan orang tua ketika menonton sesuatu. Nah, gue nonton aja, gue nggak bohong, gue digangguin, si jelek beneran. Gue bener-bener digangguin sampai pernah gue dicekek. Dan itu berlangsung sampai beberapa kali sampai gue parno, sampai gue ketakutan. Karena apa? Karena almost every night they always come to annoy me. Oh come on man, gue selalu diganggu hampir setiap malam, selalu. Sampai gue ketakutan gitu, dan akhirnya gue bilang, wah, jadi ternyata apa yang kita konsumsi, yang kita tonton itu bisa mempengaruhi. Iya. Baik itu lewat kelakuan, baik itu lewat, karena gini, alam bawah sadar kita itu kalau kita masukin terus, kita konsumsi terus apapun itu akan mempengaruhi habit kita. Iya. Dan di sisi lain, itu ada hubungannya dengan roh jahat. Gue nggak tahu kalian setuju atau enggak. Tapi kalau menurut gue itu ada hubungannya dengan roh jahat. Nah, sorry ya bro, kalau di agama gue, di Kristen itu dibilang bahwa jangan berikan kesempatan buat si iblis. Cara membuka kesempatan itu contohnya seperti apa? Ya seperti lu nonton film horor, ya kan? Lu baca komik-komik yang horor. Ya secara langsung atau nggak langsung itu sudah buka kesempatan, karena di situ dibilang jangan buka kesempatan buat iblis. Tapi ketika lo nonton itu secara nggak langsung, lu sudah membuka kesempatan. Ya, apa yang kita konsumsi mempengaruhi? Ya. Iya. Dan tergantung. Karena itu tergantung lu dasarnya kayak gimana. Angin berpengaruh iya, tapi lu fondasinya kayak gimana?
Kayak misalnya lu kalau dulu gue nggak tahu mungkin dari antara kalian, mak gue ngelarang gue nonton Harry Potter karena itu adalah mistis. Nanti akan pengaruhi setan-setan dan mantra yang dipakai adalah mantra yang betul. Mama kalau kau mendengar ini di surga sih. Tapi jadi karena memang dasar-dasar ditanamkan adalah hal-hal ketakutan dan negatifnya saja. Akhirnya gue nggak tahu kalau ternyata setelah nonton Harry Potter ternyata gue justru lebih fokus ke hal-hal yang bergunanya, pertemanannya, problem solvingnya. Gue selalu ngerasa kalau dalam apapun di dunia ini hal baik dan buruk itu selalu ada. Kayak dan istilahnya mungkin pengalaman hidup gue kurang, tapi gue mencoba belajar. Dan kayak misalnya kalau orang bilang ambil luar nikah salah, gue belajar hal yang baik dari situ. Karena kisah-kisah orang lain yang gue dengar, kisah saudara-saudara yang pernah gue dengar, itu ternyata nggak segala hal yang buruk itu ternyata buruk. Iya, gue setuju. Lu mau konsumsi anime yang ada bunuh-bunuhan kayak Conan Edogawa, terus ya Detective School Q dan apapun, bahkan mungkin yang makan monster, Titan, Attack of the Titans itu terserah lu. Tapi lu punya dasar nggak untuk nonton itu? Oke. So, sorry, gue potong biar maksudnya orang jelas untuk ngerti. Artinya bahwa konsumsi apapun nggak selalu berbahaya, gitu. Jadi tergantung dasarnya ya. Tolerir lu terhadap racun itu seberapa sih? Oke, jadi sebenarnya intinya gini, gue paham maksud dia. Jadi biar penonton jangan bingung. Artinya begini, bahwa seseorang itu semua mesti punya filter, benar nggak? Dalam dirinya dia mesti punya filter. Kalau kayak gue memang gue sudah memang dari diri gue sendiri, gue nggak cukup memiliki filter yang kuat dalam hal menonton dan membaca. Oke. So membuat saya memutuskan untuk ya udah gue nggak mau nonton film horor. Bagaimana? Benar nggak? Tapi model dia, teman gue ini hobi banget nonton anime apapun. Dan rata-rata postingan dia semuanya di di Facebook itu rata-rata gue lihat meme anime Jepang dan bla 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 segala macam. Pokoknya game yang semua. Makanya dia pokoknya hobi yang main begini, Rubik, anime, cerita apa Jepang segala macam. Nah, jadi buat dia itu kurang berpengaruh. Dan dia baca banyak buku, bahkan buku-buku horor. Gue tahu dari 9 tahun yang lalu. Goosebumps tuh keren. Goosebumps, gue tahu lu pernah baca itu, pokoknya yang aneh-aneh. Oke, nah sekarang Deli, lu ada nggak kira-kira opini lu kenapa itu anak dia membunuh balita yang umur 5 tahun, umur 15? Jadi gini, kalau gue ya, gue ngambil sudut pandang mungkin lebih. Bentar, seru opini. Tapi kalau gue kedengeran kayak. Kedengeran kok. Tenang, gue sih paling lebih ke rasionalisme aja lah, kayak gue sih nganggapnya gini, kalau dari psikolog sih itu balik ke pola asuh gitu. Gue pernah diskusi sama teman gue yang psikolog itu, memang sebenarnya anak itu punya pola asuh yang agak berbeda, mungkin kita bisa sebut salah atau apa kita sampai membunuh kayak gitu kan. Masalah yang filter tadi gitu kan, filter nggak semua anak kecil itu punya filter yang baik, maksudnya gitu kan. Kalau kita kan yang udah dewasa lebih matang lah untuk memfilter diri kita. Kita juga aja nggak masalah. Iya gitu kan. Cuma memang balik lagi itu ke pola asuh lagi gitu. Orang tuanya bagaimana mendidik anaknya gitu kan, remaja ini gitu sampai dia bisa membunuh gitu kan. Itu yang perlu dipertanyakan yang pertama kan. Terus yang kedua adalah selain pola asuh itu apa aja sih, tontonan, bacaan, konsumsinya film, dia lah, benar. Atau segala macam yang masuk ke dalam otaknya keseharian gitu kan. Maksudnya apa sih yang dikonsumsi anak ini gitu ya, tadi itu pikiran-pikiran mungkin jahat. Berarti secara langsung lu setuju dengan opini gue ya? Iya dong, apa yang dia konsumsi kan lu bilang kan? Iya, cuma kalau yang roh jahat gue nggak tahu ya. Oh iya. Soalnya buat gue anak ini bermasalah sama pikirannya itu mungkin karena dia dicekoki hal-hal yang seperti Bro Jo tadi bilang gitu kayak seorang anak yang dicekoki horor terus dia akan berperilaku demikian karena anak-anak itu kan nggak punya kedewasaan berpikir gitu. Jadi dia cenderung meniru apa yang dia lihat. Dia meniru apa yang dia lihat. Quotes of Daily Asia. Iya, karena yang dia terima dari hashtag 2020. karena gue pribadi waktu kecil pun gue menonton film-film yang memang kurang lebih agak gimana gitu kan. Iya, apa nih? Contoh ya. Kalau lu punya temen nih suka nonton film porno gitu kan, besok-besok dia kan pasti
ada aja gitu kelakuan yang ingin membuat dia melampiaskan itu gitu kan, walaupun dengan objek yang berbeda gitu. Kayak lu nonton film Fast and Furious, habis itu lu keluar bioskop tuh begini-begini. Iya gitu kan, kayak gitu maksud gue. Nonton Transformers keluar Gua setuju. loncat-loncat. Oke, berarti gua sekarang tadi gua bahas masalah kan ada dua faktor. Masalah spiritual. Sekarang gua mau bahas masalah jiwa tapi nyambungin dengan yang dia omongin. Sebenarnya yang menurut gua sih yang Denny bahas ini agak sedikit nyambung dengan yang gua maksud, yaitu ini sekarang masalah jiwa. Nah, apa yang seseorang konsumsi itu akan mempengaruhi habitnya dia. Iya. Dan akan kayak gini contoh, orang kaya akan berkumpul dengan orang kaya, dan cara bekerja orang kaya itu adalah dia akan terus membaca buku-buku yang memotivasi dia untuk menjadi kaya, buku-buku orang-orang kaya. Iya, Karena itu akan mempengaruhi cara dia bekerja, belief systemnya dia. Iya. Boleh Pak lihat video di atas belief system. Ah. Asia promosi Ada video yang sebelah sini lain. ya? Ya. Oke, jadi maksud gua seseorang yang dia nonton sesuatu terus-menerus itu akan mempengaruhi jiwanya dia. Iya betul. Kalau secara spirit, menurut gua film horor itu ada rohnya, ada roh jahatnya. Nonton atau baca komik yang horor-horor itu tetap ada rohnya. Kenapa? Kalau secara pengalaman gua pernah dicekek, gua pernah diganggu setelah habis nonton film begitu. Gua punya anak murid gitar, dan setelah dia nonton film horor every night, awal-awalnya dia senang. Lama-lama dia didatangin bener dan dia digangguin. Tapi kalau memang Dan menurut gua kalau sudut pandang kan agak berbeda ya. Iya. Itu semua datang dari pikiran kita sendiri sih. Nah, anak-anak kan nggak punya kedewasaan berpikir tuh. Semua film atau semua apa yang kita terima punya spiritnya masing-masing gitu. Spirit Iya. itu gua lebih kepada apa yang dipengaruhi dari yang kita terima gitu. Maksudnya gini, kalau kita baca film buku romantis gitu kan, kita lihat film-film romantis, spirit yang akan tumbuh pada seseorang itu pasti tumbuh benih-benih romantisnya itu Iya, apa segala benar. macam. Begitupun film horor, setiap apa yang kita terima mereka memang punya spiritnya masing-masing. Jadi gue mau artikan spirit itu lebih kepada media untuk mempengaruhi kejiwaan, cara berpikir kita sama hati kita gitu. Jadi Semua sebenarnya balik lagi ke situ sih kalau sudut pandang gue ya. berarti kayak sama kayak percaya superstitious yang lu yang lu konsumsi itu yang lu percaya. Kayak misalnya waktu kecil lu dicekokin sama goteng Nasrani, lu dicekokin namanya Sinterklas, itu ada masuk cerobong asap ngasih lu kado di bawah pohon Natal. Iya, gue Dan akhirnya masih. makanya gede kan lu ngerasa ini ada dan Iya, kita masih Iya. kita masih merasa kayak sebenarnya ada kan, Iya. tapi kita tahu itu nggak real. Nah, menurut lu sekarang lu udah gede gini, menurut lu ada nggak? Kalau menurut gue nggak ada. Ya, itu Iya. yang gue bilang, filter itu melalui proses filter tuh Iya. buat anak-anak itu bagian ke pola asuh tadi. Kalau orang tuanya memberikan perhatian yang lebih, pola asuh yang baik gitu kan, artinya kan anak itu otomatis akan memperbaharui filternya sendiri. Masalahnya banyak anak-anak nggak punya orang tua, men. Kayak ini aja nggak tahu dia ada orang tua nggak sih? Siapa? Yang anak yang bunuh ini? Ada sih. Dia ada ya? Karena Ada, kalau ada lihat dari bapaknya. karena kan dia sempat gambar yang berurusan dengan dia mencintai bapaknya kalau nggak salah. Iya, ada dia punya orang tua. dia Yes. punya orang tua. Aduh, gua nggak pelajari. Makanya gue bilang daddy issues Sejujurnya gua kan. nggak pelajari video Jadi ini. gini maksud gue, anak yatim piatu pun bukan berarti dia minim pola asuh gitu loh. Iya. Kadang mereka tuh bisa, bahkan mereka tuh kayak bisa ngasuh dirinya sendiri, tau gak sih? Iya. Gua Nggak semua anak bisa asuh dirinya. enggak, maksud gue gini ya, ngasuh dirinya bukan berarti dia nafkahin dirinya sendiri, bukan. Maksud gue dia mampu berpikir dengan sendirinya karena dia menerima apa yang dari lingkungannya gitu. Jadi selain pola asuh, faktor yang pertama kan pola asuh dari gue, yang kedua adalah apa yang dia terima gitu. Gitu. Kepekaan diri itu kan muncul dari apa yang dia terima sebenarnya gitu. Sebenarnya ada banyak faktor sih ya. Untuk hal ini, untuk masalah ini sebenarnya ada banyak faktor. Salah satu apa yang tadi secara spiritual, karena di balik itu ada rohnya. Itu menurut gua. Terlepas dari kalian dua setuju atau enggak, tapi itu menurut gua secara ajaran gua ya. Nah, tapi yang berikut adalah masalah kejiwaan menurut gua. Nah, tadi kan gua belum bahas nih masalah jiwa nih. Anak ini dia psycho. Nah itu Menurut gua anak ini belum selesai. udah ya. Menurut gua anak ini psycho. Dia nggak punya pengontrolan diri atas dirinya sendiri, dan menurut gua dia sakit di jiwanya. Menurut gua dia sakit. Kenapa gua berani menyatakan statement seperti ini? Mohon maaf ya Dek, dan mohon maaf bagi teman-teman yang nonton. Saya bukan bermaksud memberikan sebuah yang orang bilang professional judgment. Ini bukan professional judgment, bukan. Ini cuman sebuah
apa ini menurut saya, ini persepsi saya. Menurut saya anak ini sakit. Karena gue lihat dari kata-katanya ya kan, dia tuh sudah kayak sudah atur, gue bakalan bunuh. Dan setelah itu dia happy dan dia santai. Bahkan di kantor polisi katanya dia masih bisa update status. Iya. Dia tidak ada muka sedih, tidak ada penyesalan, tidak ada takut, tapi malah dia happy. Itu apa kalau bukan masalah kejiwaan? Seseorang kalau habis membunuh pasti ada penyesalan, mukanya ada tampang sedih gitu. Nah, itu yang gue nggak bisa setuju. kopinya Kopinya jatuh. Ya. Tapi sorry, habis ini lu akan Oke. sambung. Nah, menurut gue gini, dia kurang sehat. Karena habis itu dia bilang, "Pak polisi, aku udah bunuh." Maksudnya dia menyerahkan diri sendiri. Dia maksudnya seperti ada ucapan menyerahkan. Saya udah membunuh, ayo borgol saya. Kalau gue nggak setuju karena gini, gue ini pokoknya di video ini kebanyakan tuh pribadi ya, pribadi. Gue bukan profesional kejiwaan, tapi gue pribadi percaya semua orang tuh Ini adalah seperti persepsi. Iya. Point of view. Gue percaya setiap orang itu punya sakit jiwanya masing-masing. Oke, gue setuju kalau yang itu. Ada orang yang terbiasa berbaur di rumah beda di luar beda. Itu ntar orang bilang bipolar karena bisa berubah-berubah. Munafik lu di rumah kayak gini, tempat sekolah, kerja, pendidikan lu kayak gitu. Istilahnya setiap orang ada somewhat takaran kecil dalam sakit jiwanya. Kalau sekali lagi gue cuma lihat dari postingan Facebook anak ini, dari share apa-apa dan sedikit berita yang cuma muncul doang. Gue ngerasa sudut pandang anak ini adalah ngerasa apa yang dia lakukan ini adalah sebuah seni. Dia merasa yang dia lakukan adalah sesuatu yang menarik, lukisan ukiran cerita dia sendiri, dan dia nggak ngerasa nggak takut karena dia ready, dia siap dengan apa yang dia udah lakuin. Dan kalau mau ketemu orang nggak siap pasti takut. Tapi anak ini siap karena dia udah menyiapkan ceritanya, narasinya, dan dia tinggal menghidupi. Jadi ketika dia berhasil menghidupi, itu justru yang dia rasakan rasa puas, bukan penyesalan. Iya, karena dia udah siap. Dia udah tahu apa yang dia lakukan dan akhir dari apa yang dia lakukan seperti apa itu dia tahu. Makanya dia, ya gue akan nyerahin diri. Kita nggak bisa bilang dengan aneh, wah nggak punya rasa bersalah. Ya karena dia udah siap. Ya menurut gue memang ciri-ciri psycho yang memang seperti itu, dia udah siap dan menyiapkan semua sebelum keluar. Dia itu seni. Buat dia, gue nggak bilang itu seni ya. Nggak masalah. Sudut pandang orang seni kayak Sudut pandang orang itu beda-beda. Film Joker aja, lihat yang dia membunuh orang, orang psycho memang udah mempersiapkan semua ya, jadi bahkan resiko-resiko yang diterima pun dia udah tahu gitu. Iya, jadi nggak takut kan? Dia nggak pengen rasa bersalah karena dia siap. Ya, tapi memang intinya berarti kalau balik dari narasi itu sih dia memang psycho, benar juga sih kalau kata menurut gue ya. Nah, kalau misalnya, soal psycho membunuh ini gue ingat kasusnya Jessica Iskandar ya. Jessica Iskandar. Siapa tuh yang kopi Vietnam? Jessica Kumala Wongso. Ya itu. Hafal dia. Kalau cewek cantik hafal dia. Lu mau diajak kopi sama dia? Iya. Apa mau diajak kopi sama Rehat? Gue sampai sekarang masih merasa dia nggak bersalah. Benernya anak ini kalau dikasih asuh yang asi dan asah gitu ya. Asuh, asah dan asi gitu. Asuh, kasih gitu, kalau dia dikasih apa namanya? Diasuh dengan prinsip-prinsip kasih gitu. Nilai-nilai ya. Nilai-nilai apa namanya kasih kan, dengan itu kan pasti dia, maksudnya karena anak-anak itu memang dominan perasa gitu kan. Kalau dia dicekoki sama apa namanya nilai-nilai yang perasaan-perasaan baik, dia akan baik gitu. Nah ini masalahnya adalah baik lagi ke pola asuh, dia kok bisa membunuh, apa pasti ada nilai-nilai perasaan yang tidak baik yang diberikan ke anak ini gitu kan. Makanya karena itu gue bilang ini ada banyak faktor. Itulah makanya kenapa gue panggil kalian supaya kasih pendapat-pendapat kalian gitu. Jadi sebenarnya memang dia membunuh ini bukan cuma karena faktor spiritual yang saya bilang tadi, bahwa di balik itu ada roh jahat. Tapi ada banyak faktor secara kejiwaan, lingkungan, pola asuhnya. Dari lu apa tadi? Pola pikir dia. Pola pikir gitu. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa yang pertama ada faktor, ini menurut sudut pandang kami, kita kumpulkan secara spiritual, yaitu di balik itu ada roh jahat. Berarti kita harus isi diri kita dengan roh yang baik. Gimana caranya? Doa, sholat, kita beribadah, kita punya hubungan intim dengan Tuhan, baca firman. Itu kalau dari sudut pandang secara rohani. Secara jiwa, ya itu tadi. Oke, sekarang pesan-pesan apa yang kalian mau kasih buat seluruh anak di Indonesia, pesan dan nasihat lewat kejadian ini? Dari gue dulu ya. Kalau gue mungkin kepada adik-adik, kalau memang kalian nggak punya orang tua atau punya orang tua pun, balik lagi, kalau adik-adik memang
suka menyendiri, paling enggak isi kekosongan waktu itu dengan belajar gitu kan, bermain, atau paling enggak dengan mengasah skill lah, mengasah kemampuan gitu kan. Karena ada beberapa orang memang karakternya introvert kan, jangan biarkan kesendirian itu diisi sama sesuatu yang tidak baik gitu kan. Misalkan keseringan nonton film yang enggak gitu kan, boleh sih, cuma sekali-kali aja gitu. Sekali-sekali boleh. Buat hiburan ya benar, boleh. Buat mengasah daya fantasi, daya betul. imajinasi adik-adik gitu kan. Iya. Tapi kalau memang adik-adik memang yang punya karakter pendiam, lebih baik isi kekosongan dengan mungkin belajar musik gitu kan, atau yang tadi Bro Jul bilang beribadah, atau Joel jangan bilang Jul. Iya. Mereka panggil gue Jul. Aduh, apa namanya? membaca atau apalah gitu kan. Banyak kok orang-orang yang adik-adik, teman-teman yang bisa sukses dengan menyendiri juga gitu. Nah, buat adik-adik yang memang tidak suka menyendiri atau memang karakternya suka bergaul, mungkin bisa isi kekosongan dengan bergaul dengan banyak orang gitu kan. Itu aja sih paling. Isi kekosongan lah dengan hal-hal yang Isi bermanfaat. kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di luar sana itu liar. Fokuslah dengan apa yang kalian kerjakan. Kalau kalian suka sesuatu, periksa dulu apakah itu baik atau tidak, apakah berguna atau tidak, karena semuanya itu tetap lo harus filter apakah berguna atau tidak. Lu mau nonton film horor, guna nggak? Ada manfaat nggak? Membangun nggak? Wih, gue suka banget. Karena If you wanna do something, lu pikir dulu baik atau enggak, berguna nggak? Itu dari kalian. Kalau dari gua, ya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya tahu, ya mungkin kelihatannya religius banget, tapi itu penting, men. Karena kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, pasti kita jahat, gitu. Mungkin ada banyak orang yang nggak setuju dengan ini. Ya, saya nggak peduli. Kita setuju kok. Enggak, maksudnya di luar mungkin penonton, mungkin ada yang nggak setuju, gue nggak peduli. Tapi benar, itu baik. dekat dengan Tuhan itu penting banget. Tapi yang di sisi lain adalah kita harus, kalau bahasa Inggrisnya bilang, watch what you eat, watch what you see. Perhatikan apa yang kamu konsumsi, perhatikan apa yang kamu lihat, karena itu semua akan mempengaruhi tingkah laku, habit kamu. Jadi mulai kalau mau nontonlah hal-hal yang berguna. Jangan terlalu banyak nonton hal-hal yang kurang berguna seperti sinetron. Ya, sekali lagi belajar untuk menonton sesuatu itu saring dulu. Yang berikut lingkungan, bergaul sama teman-teman yang membawa kamu kepada yang lebih baik, yang lebih show positif. me your friends and I will show you your future. That's right. Oh, iya. Itu ingat ya kata-kata dia. Emosi dia. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, kita akan lebih banyak video lagi. Jadi jangan lupa subscribe ya. Subrek. Padamkan tombol merah yang di bawah. Pencet Biar juga kita loncengnya supaya lebih kalian maju tahu. dan lebih banyak buat video lagi. Oke, Tuhan memberkati.